dari kelompok 8 akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Apa sih pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membina dan mengarahkan para siswanya dalam melakukan diskusi kelompok kecil. Jadi di setiap siswa melakukan diskusi, guru harus membimbing dan membinanya agar diskusi tersebut berjalan dengan baik dan siswa pun dapat memahami materi sesuai kemampuannya. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat diskusi kelompok. Yang pertama, memupuk sikap toleransi. Jadi dari setiap diskusi itu dapat memupuk sifat sikap toleransi yang ada dalam diri siswa tersebut. Jadi dia tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, mendorong pembelajaran secara aktif. Jadi dengan diskusi, siswa akan merasa lebih aktif dan lebih memahami materi pembelajaran dan mereka tidak merasa jenuh. Lalu yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Jadi di setiap diskusi mereka akan mengeluarkan ide-ide yang ada dan mereka dapat mengemukakan pendapatnya sendiri. Lalu yang selanjutnya, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi dalam setiap diskusi itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka masing-masing. Yang selanjutnya, meningkatkan pemahaman. Jadi pada setiap diskusi itu mereka dapat memahami materi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika Novalia. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi dari Siska Bella, yaitu saya di sini akan menerangkan langkah-langkah membimbing diskusi kelompok kecil. Apa saja sih langkah-langkah membimbing diskusi kelompok kecil? Nah, langsung saja ya. Yang pertama yaitu adalah memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita seorang pendidik untuk memusatkan perhatian peserta didik atau fokusnya kepada pembelajaran atau kepada kita seorang guru. Nah, kegiatan antara lain yaitu merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, lalu mengembangkan masalah dan catat kesalahan yang menyimpang. Lalu yang kedua adalah memperluas masalah. Nah, memperluas masalah ini maksudnya di sini adalah bagaimana kita mencari tahu atau menyelesaikan masalah tersebut. Intinya itu kita merangkum kembali permasalahan itu agar jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Nah, untuk memperjelas tujuan pembicaraan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi, guru dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menguraikan kembali pendapat atau ide atau gagasan yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta diskusi. Lalu yang kedua adalah mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Lalu yang ketiga adalah menganalisis pendapat peserta didik. Nah, kita di sini sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita harus mampu menganalisis pendapat peserta didik. Nah, antara lain menganalisis alasan yang dikemukakan itu memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Setelah diperoleh informasi alasan-alasan dari masing berkenan dengan pendapat yang berbeda itu, maka selanjutnya pimpinan diskusi atau yang memimpin diskusi tersebut dapat menindaklanjuti dengan mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang keempat itu adalah meluruskan alur berpikir peserta didik, yaitu mencakup mengajukan beberapa pertanyaan, menantang siswa untuk berpikir lebih keras lagi, memberikan contoh-contoh yang verbal, memberikan waktu berpikir, dan memberi dukungan terhadap pendapat peserta didik yang perlu perhatian. Lalu yang kelima adalah meningkatkan partisipasi siswa. Nah, meningkatkan partisipasi siswa di sini adalah bagaimana kita seorang guru atau seorang pendidik untuk lebih mendorong siswa itu, mendorong peserta didik agar lebih aktif dalam proses diskusi tersebut. Lalu ada beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh guru atau pemimpin diskusi, yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengajukan pertanyaan yang menimbulkan
didik itu dapat berpikir lebih keras, berpikir secara kritis. Nah, lalu yang kedua adalah memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal maupun nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut menggugah siswa untuk berpikir. Yang keenam adalah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Di sini maksudnya adalah terkait dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi itu adalah yang melakukan proses diskusi tersebut tidak hanya seseorang itu saja atau itu saja. Jadi seseorang itu dapat bergantian. Nah, dalam proses diskusi tersebut itu memancing semangat berpikir peserta didik, memberikan kesempatan kepada yang belum berbicara. Nah, bagaimana mengatur jalannya sidang diskusi tersebut dan dapat mengomentari pendapat yang dikemukakan. Oke, selanjutnya adalah untuk mendorong partisipasi aktif dalam setiap anggota kelompok dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu pertama adalah memberikan stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya. Nah, memberikan stimulus ini dimaksudkan agar peserta didik yang belum memunculkan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya dapat menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa yang belum menyampaikan pendapatnya dapat merasakan bagaimana proses berjalannya diskusi tersebut dan dapat mengeluarkan apa ide dan pendapat dari pemikiran dia sendiri. Lalu yang kedua adalah mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, maksudnya di sini adalah dengan cara terlebih dahulu kita memberikan kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Ya. Lalu yang terakhir adalah menutup diskusi. Nah, menutup diskusi ini adalah merupakan kegiatan akhir dalam proses diskusi. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan pemimpin diskusi itu adalah yang pertama membuat rangkuman atau kesimpulan. Lalu yang kedua adalah menyampaikan beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga adalah melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi, baik itu bersifat kegiatan observasi, wawancara, skala, dan lain sebagainya. Oke, di sini selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan guru saat membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu ada 6. Yang pertama adalah mendominasi diskusi. Jadi kita sebagai guru atau sebagai peserta didik kita tidak boleh mendominasi diskusi. Artinya kita tidak boleh memilih peserta didik yang seperti cerdas, yang seperti maafnya kata yaitu bodoh itu tidak dianggap, itu tidak boleh. Lalu yang kedua adalah membiarkan peserta didik memonopoli. Nah, maksudnya di sini adalah tidak membiarkan peserta didik atau siswa tersebut memimpin diskusi tersebut. Jadi jalannya diskusi tersebut kita sebagai guru harus mendampinginya dan memimpinnya. Lalu yang ketiga adalah membiarkan penyimpangan diskusi. Nah, kita di sini sebagai guru tidak boleh membiarkan peserta didik itu melakukan penyimpangan dalam diskusi. Misalnya dalam hal kita lagi membahas tentang Asmaul Husna, lalu anak tersebut membahas tentang bagaimana cara mandi wajib, misalkan itu tidak boleh. Nah, lalu yang keempat itu adalah membiarkan peserta didik tidak bertanya. Nah, kita sebagai peserta didik harus mampu memotivasi peserta didik agar dapat meningkatkan peserta didik itu dapat bertanya. Lalu yang kelima adalah tidak memperjelas dan mendukung alur berpikir siswa yang salah. Nah, maksudnya di sini adalah tidak memperjelas dan mendukung alur berpikir siswa yang salah adalah ketika peserta didik memiliki pendapat atau pola pikir yang salah, nah kita sebagai guru harus menindaklanjuti pendapat peserta didik yang salah itu. Lalu yang terakhir adalah gagal mengakhiri diskusi secara efektif. Nah, di sini sebagai penutup diskusi atau sebagai akhir dari proses pembelajaran diskusi itu kita harus melakukan penutup yang efektif. Jika kita melakukan proses penutup diskusi ini tidak efektif, maka proses diskusi tersebut itu kurang dikatakan efektif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Elsa dari Nuriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Elza Mirza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari diskusi kelompok kecil. Tentunya, setiap atau segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan, ada kekurangan, pasti ada kelebihannya juga dong. Langsung aja, yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan diskusi kelompok kecil. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan melakukan diskusi kelompok kecil ini. Yang pertama, kelompok menjadi kaya akan informasi, ide, dan pengetahuan, sehingga dapat memungkinkan atau menghasilkan hasil yang lebih baik. Dikatakan lebih baik karena pada saat melakukan diskusi kelompok, peserta didik saling bertukar informasi atau pemahaman, ide, dan pengetahuan yang ada pada dirinya. Yang kedua, mengurangi sifat pemalu pada diri siswa atau peserta didik. Yang ketiga, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Karena pada saat kita melakukan kerja kelompok atau diskusi kelompok, setiap anggota kelompok memiliki kewajiban yang sama atau tanggung jawab yang sama akan hasil yang didapat pada akhir kegiatan diskusi kelompok. Yang keempat, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang kelima, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang keenam, melatih peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Pada saat kegiatan diskusi kelompok, peserta didik wajib mengemukakan pendapat dan mengemukakan apa yang ada pada dirinya. Itu adalah keunggulan dari diskusi kelompok kecil. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, itu ada belajar lebih panjang atau waktu belajar lebih panjang. Pada pembelajaran sekolah dasar, waktu yang dilakukan atau waktu yang diperlukan oleh guru pada satu mata pelajaran itu biasanya terdiri dari 35 menit atau bisa kurang dan lebih tergantung guru itu sendiri. Lalu yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Ini sama kaitannya dengan yang poin pertama. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Karena pada saat melakukan diskusi kelompok, biasanya anak yang memiliki pengetahuan atau anak yang aktif itu lebih menonjolkan apa yang ia milikinya, atau lebih menonjol dibanding dengan anak yang pemalu dan pendiam. Anak yang pemalu dan pendiam ini biasanya juga dikarenakan dia belum dekat atau belum merasa dekat dengan teman atau anggota kelompoknya. Lalu yang keempat, didominasi siswa tertentu dalam diskusi kelompok. Maksudnya didominasi siswa tertentu oleh setiap kelompok. Maksudnya ini dalam setiap kelompok itu pasti sama dengan kaitannya dengan poin yang ketiga tadi. Itu pasti ada salah satu yang lebih menonjol atau memiliki pengetahuan yang lebih. Oleh karena itu biasanya siswa yang aktif atau siswa yang menonjol itu lebih mendominasi pada setiap kelompok. Lalu yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik dan guru harus melakukan persiapan yang matang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran agar terciptanya atau tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang baik dan benar. Akan tetapi, semua kekurangan tersebut dapat diatasi oleh guru dengan rencana yang matang, keterampilan guru mengarahkan, keterampilan guru memberikan penjelasan, dan keterampilan guru memahami kesulitan siswa dan membagi perhatian pada setiap atau semua anggota kelompok. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.